IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Hari ini kita akan belajar IPS untuk kamu yang kelas 6. Gak usah pergi, harus tetap di sini nemenin Kak Evan belajar bareng. Ketemu lagi barengan Kak Evan di channel Bimbeluki. Bimbeluki, we commit to support your success. Seperti yang Kak Evan bilang di awal video, hari ini kita akan belajar soal sumatif akhir tahun materi IPS untuk kamu yang kelas 6. Tapi sebelum ke pembahasan soal, jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan komen, serta share video ini ke teman-teman kamu. Langsung saja yuk, kita ke pembahasan soalnya. Soal sumatif akhir tahun, materi IPS. Nomor 1, sudah disediakan sebuah bacaan, yaitu tentang kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pertanyaannya, kunci keberhasilan perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah titik-titik-titik. A. Persatuan dan kesatuan para pahlawan. B. Cinta kepada harta benda. C. Rela berkorban demi mendapat pujian. D. Semangat mewujudkan harapan sendiri. Adik-adik, untuk kunci keberhasilan perjuangan kemerdekaan Indonesia itu adalah persatuan dan kesatuan. Jadi jawabannya ada di pilihan A. Kemudian soal nomor 2, titik puncak sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mendirikan negara ditandai dengan titik-titik-titik. A. Pancasila. B. Sumpah Pemuda. C. Proklamasi. D. Undang-Undang Dasar 1945. Jawabannya ada di pilihan C, yaitu proklamasi. Lanjut di soal nomor 3 dan nomor 4. Soal nomor 3, sikap pahlawan yang dapat kita teladani adalah titik-titik-titik. A. Pantang mundur, malas bekerja, dan pemberani. B. Semangat, rela berkorban, dan cinta tanah air. C. Semangat, malas, dan cinta tanah air. D. Pemberani, rajin, dan mementingkan diri sendiri. Untuk sifat yang dapat kita teladani dari pahlawan berarti adalah sifat yang baik yang perlu kita tiru. Sifat yang perlu kita tiru ada di pilihan B, yaitu semangat, rela berkorban, dan cinta tanah air. Soal nomor 4, perjuangan para pahlawan untuk memerdekakan bangsa Indonesia harus dimaknai oleh generasi penerus bangsa. Berikut ini contoh perilaku pelajar untuk ikut membantu mempertahankan kemerdekaan bangsa adalah titik-titik-titik. A. Membantu korban bencana alam. B. Belajar dengan giat untuk meraih cita-cita. C. Membantu teman yang mau bolos sekolah. D. Ikut kerja bakti di lingkungan sekolah. Sebagai pelajar, kita bisa ikut membantu mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia dengan cara belajar dengan giat untuk meraih cita-cita. Jawabannya ada di pilihan P. Berikutnya soal nomor 5 dan soal nomor 6. Pada nomor 5 terdapat gambar I.R. Soekarno sedang membacakan teks proklamasi. Pertanyaannya, proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan Soekarno-Hatta memiliki makna titik-titik-titik. A. Bangsa Indonesia menyiapkan kemerdekaan Indonesia. B. Bangsa Indonesia melakukan diplomasi dengan penjajah. C.
bangsa Indonesia menyiapkan kemerdekaan Indonesia. D. Bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat. Nah, untuk jawaban soal nomor 5 ada di pilihan D, yaitu bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat. Nomor 6, setiap bangsa pasti menginginkan kemerdekaan karena kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan yang cukup lama dan membuat rakyatnya menderita. Berikut ini yang termasuk tujuan bangsa Indonesia adalah titik-titik-titik. A. Menjaga tradisi daerah. B. Memajukan kesejahteraan dunia. C. Mencerdaskan kehidupan bangsa. D. Meningkatkan kedisiplinan masyarakat. Sebelum Kak Evan menjawab soal nomor 6, Kak Evan akan menjelaskan tentang tujuan negara Indonesia. Untuk tujuan negara Indonesia, yaitu melindungi seluruh rakyat Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dari penjelasan Kak Evan tadi, sudah tahu kan jawabannya? Ya, ada di pilihan C, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Lanjut di soal nomor 7 dan 8. Pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan makna proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia adalah titik-titik-titik. A. Bangsa Indonesia dapat bepergian ke negara lain tanpa membayar upeti. B. Bangsa Indonesia bebas menentukan nasibnya sendiri. C. Bangsa Indonesia dapat menggunakan kekuatan militer untuk menyerang negara lain. D. Rakyat Indonesia mendapat jaminan kesejahteraan dari badan-badan internasional. Makna proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia adalah bangsa Indonesia bebas menentukan nasibnya sendiri. Ada di pilihan B. Kemudian nomor 8, perilaku yang mencerminkan membina persatuan dan kesatuan adalah titik-titik-titik. A. Menutup diri dari teman yang berbeda agama. B. Berteman dengan suku yang serumpun. C. Mengunggulkan sukunya sendiri. D. Mempelajari kesenian dari daerah lain. Dari pilihan A sampai pilihan D, sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan ada di pilihan D, yaitu mempelajari kesenian dari daerah lain. Lanjut, kita di soal nomor 9 dan 10. Kita menuju soal 9 terlebih dahulu. Sebagai negara yang merdeka, masyarakat berhak mendapat titik-titik-titik. A. Kesejahteraan. B. Rumah. C. Istana. D. Penghargaan. Sebagai negara yang merdeka, kita sebagai masyarakat itu berhak mendapatkan kesejahteraan. Ada di pilihan A. Kemudian nomor 10, upaya mengembangkan kehidupan masyarakat yang sejahtera dilakukan dengan cara titik-titik-titik. A. Mengabaikan pengetahuan dari daerah luar. B. Menggunakan produk luar negeri. C. Hanya mempelajari budaya sendiri. D. Memperbanyak lapangan pekerjaan. Untuk jawaban soal nomor 10, jawabannya ada di pilihan D, yaitu memperbanyak lapangan pekerjaan. Nomor 11 dan 12. Pembangunan adalah usaha terpadu menuju kesejahteraan. Pembangunan harus diikuti dengan pertumbuhan. Pertumbuhan tidak harus diikuti kesejahteraan. Pertumbuhan tanpa pembangunan akan menambah titik-titik-titik. A. Kemiskinan. B. Pendapatan. C. Kemakmuran. D. Pendidikan. Adik-adik perlu diingat, ketika pertumbuhan tanpa adanya pembangunan itu akan menambah kemiskinan.
Jawabannya ada di pilihan A. Kemudian nomor 12, manfaat membayar pajak tepat waktunya terhadap kesejahteraan masyarakat adalah titik-titik-titik. A. Mendapatkan pembiayaan berupa dana dari pemerintah yang kapanpun bisa digunakan. Ini salah. Dan kemudian pilihan B, menggunakan fasilitas umum berupa jalan dan jembatan yang peranannya sangat vital. Ini baru jawaban yang betul. Jadi ada di pilihan P. Nomor 13 dan 14. Ini soal berbentuk isai atau isian singkat. Nomor 13, dalam mencapai proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia melalui sejarah panjang perjuangan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal titik-titik-titik. Ini sangat gampang sekali. Untuk jawabannya adalah 17 Agustus 1945. Kemudian nomor 14, peristiwa proklamasi dilaksanakan di kediaman Presiden pertama Indonesia, yakni I.R. Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta Pusat. Tokoh yang menandatangani teks proklamasi adalah titik-titik dan titik-titik-titik. Nah, ini jawabannya adalah I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta. Lanjut nomor 15, 16, dan 17. Nomor 15, bangsa Indonesia harus menyadari betapa mulia dan terpujinya perjuangan para pahlawan. Para pahlawan dengan gigih memperjuangkan kemerdekaan untuk lepas dari belenggu penjajah. Pengorbanan diri sebagai pahlawan bangsa dalam mencapai suatu kemerdekaan merupakan wujud tekad yang kuat dalam menentang penjajahan di muka bumi ini. Kemerdekaan Indonesia merupakan anugerah dari titik-titik-titik. Jawabannya adalah Tuhan yang Maha Esa. Kemudian nomor 16, pemberian beasiswa bagi pelajar yang kurang mampu merupakan contoh pembangunan sosial dalam bidang pendidikan. Soal nomor 17, masyarakat yang sejahtera merupakan kondisi ideal bagi setiap warga masyarakat. Kesejahteraan masyarakat menurun apabila jumlah pengangguran semakin banyak. Lanjut di nomor 18, 19, dan 20. 18, organisasi internasional yang didirikan dengan tujuan untuk mensejahterakan dan memajukan negara di Asia Tenggara yaitu titik-titik-titik. A. NATO, B. PBB, C. UNESCO, D. ASEAN. Untuk nomor 18, jawabannya ada di pilihan D, yaitu ASEAN. Nomor 19, di bawah ini adalah negara-negara pendiri ASEAN, kecuali titik-titik-titik. A. Malaysia, B. Indonesia, C. Brunei Darussalam, D. Singapura. Sebelum Kak Evan menjawab soal 19, Kak Evan akan menjelaskan negara-negara pendiri ASEAN. Negara-negara pendiri ASEAN berjumlah 5. Yang pertama ada Indonesia, terus Malaysia, kemudian Singapura, keempat Thailand, dan kelima Filipina. Dari penjelasan Kak Evan, pasti adik-adik sudah tahu kan jawabannya? Ya, ada di pilihan C, yaitu Brunei Darussalam. Karena di sini kecuali, berarti yang bukan. Nomor 20, bentuk pemerintahan negara Thailand adalah titik-titik-titik. A. Republik, B. Monarki konstitusional, C. Kesultanan, D. Republik Komunis. Untuk bentuk pemerintahan negara Thailand, ini adalah monarki konstitusional.
Berarti ada di pilihan P.